Selamat pagi. Apa kabar? Baik-baik. Iya. Iya, aduh senang sekali nih bisa bertemu di Foodland dan tidak menyangka bisa ketemu dengan Pak Yosep Yolmen. Mohon maaf, ini saya bisa menikmati sagu sep kan? Boleh, silakan. Oke, terima kasih Bapak. Oke, good people, apa kabarnya? Senang sekali karena pagi hari ini saya bisa bertemu dengan sosok Bapak Yosep Yolmen. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita sudah berada di Foodland Cafe. Dan nampaknya Bapak sementara lagi menikmati sagu sep Koko Joni ya? Iya. Oke, baik good people. Ada banyak hal yang akan kita perbincangkan dengan sosok Bapak Yosep Yolmen. Siapakah beliau? Mari tetap bersama No Kencio. Ya, pagi hari begini sambil sarapan sagu sep ya, Pak Yosep pasti mungkin ingat dulu waktu masa kecil di kampung nggak? Iya. Dulu waktu masa kecil dihabiskan di mana nih Pak Yosep? Di Kampung Rubuyu dan ini khas dari orang Marin. Ya. Jadi kita bilang itu sagu kumbu. Sagu Bahasa kumbu. Rubuyu bilang sagu kumbu. Iya, artinya itu apa? Pak? Kemudian di ngelamu itu artinya sudah dicampur dengan daging. Dan memang enak sekali, apalagi dicampur juga dengan kelapa yang masih muda. Ya. Dan itu akan terasa gurih dan enak sekali. Dan sudah sekian lama saya tidak pernah merasakan dan tidak pernah makan sagu kumbu, dan hari ini saya boleh menikmati sarapan yang begitu menarik dan sangat enak karena mencerminkan makanan masakan asli dari suku Marin. Iya, benar sekali. Ya. Oh, kita sudah disediakan kopi, luar biasa. Terima kasih. Ini jadi perpaduan rasa yang nikmat sekali nih, Pak Yosep ya. Betul. Dari gurihnya sagu sep, kemudian kita menikmati secangkir kopi. Betul, apalagi dicampur dengan daging yang segar. Iya. Terasa itu enak sekali. Iya. Sudah hampir 30 tahun saya tidak pernah merasakan makanan seperti ini. Nah, Ini satu kesempatan yang sangat luar biasa yang saya boleh menikmati. ya baik. Sebagai anak asli Marin ya, Pak Yosep ya. Ya. Menikmati kuliner yang boleh disajikan jauh lebih modern seperti saat ini pasti menimbulkan kebanggaan tersendiri. Betul. Nah, tentunya usaha-usaha seperti ini ya, apalagi melibatkan UMKM, itu akan sangat membantu perekonomian masyarakat. Nah, kalau menurut Pak Yolmen sendiri, ya kita punya mama-mama dorang, masyarakat dorang ya, yang sehari-harinya saat ini gencar-gencarnya melakukan banyak kegiatan, salah satunya dengan UMKM agar perekonomian menjadi lebih baik. Dari kacamata seorang Bapak Yosep Yolmen seperti apa? Kalau menurut saya ini aset budaya yang harus sudah diangkat ke permukaan dan diperkenalkan, apalagi pada saat PON sudah diberikan kepada saudara-saudara kita untuk mereka merasakan itu khas dari sagu kumbu, sagu ngelamu itu asli dari suku Marin itu makanan khas dan makanan pokok, sehingga mereka itu bisa sampaikan juga kepada saudara-saudara kita di Indonesia bagian barat bahwa khas makanan dan kuliner dari suku Marin itu adalah sagu kumbu. Dan ini harus kita terus menerus secara kontinu, kita harus menjaga, dan untuk rasanya tinggal kita buat senyaman mungkin supaya ini bisa jadi aset juga dari nasional yang bisa event-event tertentu bisa kita tampilkan, kita bisa sajikan makanan khas dari orang Marin. Dan kuliner-kuliner seperti ini yang dari
saudara-saudara kita, terutama dari OAP ini yang harus kita memanage mereka dengan baik supaya benar-benar ini juga bisa menjadi bahan masukan juga untuk mereka untuk pendapatan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Jadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang dipercayakan untuk bisa memanage itu dengan baik sehingga kuliner daerah itu benar-benar juga kita bisa tampilkan di tingkat nasional. Iya, iya. Dan tadi seperti Bapak sampaikan ya, kekayaan dari kuliner kita ini tidak kalah bersaingnya juga dengan kuliner yang ada di luar Papua ya. Sepakat. Artinya bisa tampil juga secara modern tapi dengan tetap menjaga kearifan lokal. Betul. Iya. Kan ada kekhasan juga dari proses pembuatan sagu sep ya Bapak ya? Iya, benar. Sepakat. Yang cara mengolahnya itu salah satunya digaruk itu pakai kulit kerang. Iya. Nah, kalau hal ini terus dijaga, ada satu keunikan dan tentunya mengandung satu filosofi yang luar biasa ya. Betul. Terutama bagi masyarakat asli Marin. Karena kenapa mereka pakai kuliner kulit kerang untuk menggaruk kelapa itu ada filosofinya di balik itu. Jadi artinya dulu itu masyarakat adat itu mereka menggunakan juga itu sebagai satu alat yang bisa digunakan juga untuk memotong sesuatu, tetapi juga untuk memarut kelapa. Iya. Nah ini kan aset budaya yang sangat unik yang harus dijaga dan dilestarikan. Iya, iya. Ini Pak Yosep kan cukup lama ya berada di luar Merauke ya. Iya. Iya. Mungkin bisa disampaikan di mana saja selama ini, artinya setelah selesai sekolah dari SMA John. Berarti kita satu alma mater nih Pak Yosep ya. Iya. Sama-sama dari SMA John 23. Dan setelah itu melanjutkan kuliah dan bekerja, menghabiskan waktu cukup banyak di luar Merauke. Mungkin bisa diceritakan. Baik. Saya anak dari Kampung Boboyu. Kampungnya di mana? Kampung Boboyu, distrik Tubang. Dulu masuk kecamatan Okaba. Oh iya. Jadi pada tahun 1982 karena di SD Don Bosco Galun itu hanya sampai kelas 3 dan kami diajar oleh seorang guru, Bapak Guru Rafael. Kemudian untuk melanjutkan SD kelas 4 itu saya harus melanjutkan ke SD Pres Polder karena kakak Theodorus Kahol itu kasih tahu dengan bapak dengan mama sebaiknya adik harus lanjut ke Merauke. Kemudian kami jalan kaki dari Sungai Buraka. Itu tahun berapa itu Pak? Tahun 1982. 82 jalan kaki dari Sungai Buraka sampai Palputih. Oh, iya, 1 minggu perjalanan. Nah, sebagai anak yang kecil memang merasa sudah capek, tapi saya punya kakak harus pikul barang. Dalam perjalanan kami hingga tiba di Palputih, kemudian menyeberang, dan saat itu saya lihat mobil itu, wah, ini barang apa yang bergerak ini? Lalu saya tanya dengan kakak, itu barang apa? Oh itu otomobil. Ternyata mobil itu oto itu bisa jalan seperti itu. Lalu saya punya kakak bilang, ya kalau kau sekolah baik kau bisa naik mobil itu atau kau bisa naik oto itu. Iya. Nah, tetapi ada yang berkesan bagi saya pada saat saya bersama-sama di kampung dengan mama dan bapak di kampung. Suatu saat itu saya pernah lari sekolah. Kemudian saya tinggal sama-sama dengan mama tua. Lalu mama tua pada saat saya lagi ngobrol sama-sama dengan mama tua, tiba-tiba ada pesawat yang lewat dari Okaba ke Timang, Twin Otter waktu itu. Lalu saya bilang mama tua itu pesawat ada lewat, pesawat Twin Otter. Ada satu pesan yang disampaikan, satu statement yang diberikan oleh mama tua bahwa kalau Yosep tidak sekolah dengan baik, Yosep tidak akan pernah naik pesawat dan Yosep akan selalu angkat-angkat barang dari orang lain. Nah, hingga saat ini hal itu menjadi motivasi dan pegangan di dalam perjalanan hidup saya. Nah, kembali lagi setelah saya lulus dari SMA John, saya melanjutkan ke Universitas Cendrawasih, dan saya masuk di Universitas Cendrawasih itu tanpa tes.
puji Tuhan karena prestasi yang baik, sehingga saya diterima di Universitas Cendrawasih dengan saya ambil jurusan kimia. Nah, kemudian saya waktu itu berpikir ilmu kimia ini susah dan tidak semua anak Papua yang bisa ambil jurusan itu. Iya. Tetapi satu hal yang menjadi motivasi bagi saya itu adalah dalam hidup saya punya satu filosofi. Orang katakan api itu panas, tapi saya merasakan panasnya itu seperti apa. Jadi ibarat ilmu kimia itu sangat panas, tetapi saya sebagai seorang anak marin harus bisa menguasai ilmu itu dengan baik. Dan puji Tuhan, saya bisa lalui semester demi semester dan saya bisa sampai ke semester 6. Kemudian semester 6 saya harus pimpin teman-teman saya ke Merauke untuk KKN. Jadi saya sebagai ketua kontingen Kabupaten Merauke dan saya pimpin teman-teman saya sebanyak 50 orang. Kemudian saya sebagai ketua komunikasi dengan pihak Pemda dan pada akhirnya kami persiapkan segala sesuatu dan bisa berangkat ke Merauke. Kami melakukan KKN di Kabupaten Merauke dan kami tempati beberapa posko seperti di Nasem, kemudian Wasur, Urum, kemudian Wendo. Setelah kurang lebih satu bulan kami melakukan kuliah kerja nyata, kemudian kami kembali ke Jayapura untuk menyusun skripsi. Setelah selesai susun skripsi, kemudian saya ujian dan saya bisa diwisuda bulan Februari 1998. Nah, karena saya dipersiapkan untuk menjadi dosen kimia, kemudian saya melanjutkan kuliah ke UGM. Hal-hal yang saya pernah merasa sebagai tugas-tugas yang saya lalui pada saat kuliah, itu saya diberikan tanggung jawab sebagai bendahara asrama di Asrama Taburia, Jayapura. Kemudian Romo Jakateu, direktur kami, menyampaikan untuk saya, Yosep sebagai anak Papua, Bapak nilai orangnya baik dan bisa coba membantu Bapak sebagai bendahara asrama, dan saya harus bisa menghandle untuk beasiswa mahasiswa-mahasiswi dari seluruh Papua, dari Keuskupan Agung Merauke, Keuskupan Asmat, Asmat, Keuskupan Jayapura, kemudian Keuskupan Manokwari Sorong. Dan di dalam saya menghandle pekerjaan itu memang ada suka dukanya. Kadang saudara-saudara kita dari Papua sudah pertengahan bulan nanti mereka datang, kadang mereka berontak, kita mau minta uang dulu, pinjam uang dulu, nanti potong dari beasiswa. Tetapi saya sebagai orang yang masih muda, masih istilahnya lebih kecil dari suatu fisik, mereka lebih besar, tetapi saya berusaha bisa memanage mereka dengan baik, mengcover. Kalau mereka marah, saya suruh mereka duduk dulu, kemudian kasih minum, kita ngobrol seperti biasa. Jadi, dan pada akhirnya semua itu bisa berjalan dengan lancar. Dan tugas itu saya lakukan dengan baik. Jadi ada fungsi leader yang dijalankan dengan maksimal ya. Betul. Oke. Banyak hal menarik yang bisa kita bahas. Ini saya penasaran. Bapak Yosep Yolmen juga sebagai seorang dosen MIPA ya, di Universitas Cendrawasih. Jangan kemana-mana, Good People, tetap semangat.
nikmat sekali. Sangat nikmat. Sangat nikmat. Iya, Pak Yosef Yolmen ya sebagai dosen MIPA di Universitas Cendrawasih Jayapura ya. Iya. Itu tahun 2002. Terus kalau saya sempat googling nih ya di background pendidikan dan pengalamannya Pak Yosef Yolmen, juga pernah bekerja di PT Freeport McMoran Indonesia Tembagapura dari 2002 sampai 2007. Kemudian juga di BP Brau. Ini terkait di perusahaan minyak dan gas. Ini semuanya terkait dengan background Bapak juga ya. Betul, betul. Sarjana kimia, dan tidak banyak atau belum banyak ya anak-anak Papua juga yang dengan background seperti Pak Yosef Yolmen. Artinya dari background ini mungkin bisa di-share kepada kami nih, terutama untuk good people ya, anak-anak muda. Jadi Bapak bisa menjadi inspirasi atau contoh bahwa dengan latar belakang seperti Bapak ya eksak begini, ternyata sangat membuka luas bidang pekerjaan yang lain. Baik. Seperti itu Pak Yosef. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit bahwa saya anak Marin yang boleh diberikan talenta dan karisma, sehingga saya selesai dari Uncen itu saya melanjutkan S2 di UGM. Di UGM. Tetapi ada satu proses di sana, karena kalau bukan alumni UGM itu kita harus mengikuti proses namanya matrikulasi. Matrikulasi ya. Matrikulasi itu untuk menyamakan persepsi dengan mahasiswa-mahasiswi alumni dari UGM, supaya di dalam proses belajar selanjutnya untuk mengambil S2 itu tidak ada yang ketinggalan. Sehingga waktu itu kami ada tahun 1998 saya harus mengikuti proses matrikulasi selama setahun hingga 1999. Kami ada 8 orang mahasiswa. Apakah itu semua dari Papua juga? Hanya saya sendiri satu-satunya anak dari Papua, secara khusus itu dari Tanah Animha. Kemudian proses berjalan dan banyak, terutama semester-semester awal itu banyak suka dukanya yang saya alami. Iya, waktu di kadang saya tidak makan, dan plastik, tas plastik itu menjadi salah satu alat yang bisa saya gunakan untuk simpan buku-buku pada saat saya berangkat kuliah. Tapi hal itu tidak membuat saya untuk minder, malu, karena satu komitmen yang saya punya adalah saya datang di sini untuk kuliah dan untuk berhasil. Dan suatu saat bapak mama saya telepon bahwa sebaiknya pulang kalau memang itu di sana kesulitan. Tetapi berkat Tuhan saya bisa tetap konsisten, karena komitmen saya adalah saya pulang ke Merauke harus dengan gelar Magister of Science. Magister of Science ya. Dan semester 1 IP saya sempat turun karena standarnya 2,9. Saya sempat semester 1 itu 2,8. Tetapi puji Tuhan semester 2 itu IP saya bisa dapat di atas 3,6, sehingga rata-ratanya di atas 2,9. Dan dari 8 mahasiswa-mahasiswi, salah satunya anak Papua yang saya bisa lolos untuk mengikuti S2. Jadi dari 8 peserta, 2 yang tidak lolos, gagal. Kemudian tahun 99 saya melanjutkan S2 hingga 2001. Jadi S2 saya selesaikan dalam jangka waktu 1 tahun 8 bulan. Berarti cum laude? Ya. Kemudian saya saya tidak pernah lupa dengan orang yang menjadi malaikat untuk saya, untuk bisa menolong saya di saat saya susah. Karena di saat saya kuliah, kadang saya tidak makan, kadang makan jamu bol. Dan saya tidak pernah malu untuk menyampaikan motivasi ini kepada adik saya, bahwa kita harus berkorban dulu, harus berusaha dulu. Kemudian kakak Max Mause itu ditelepon oleh Pak Romanus Baraka yang sekarang sebagai Bupati Merauke, bahwa adik Yosef Yolmen di Jogja mengalami kesulitan masalah beasiswa. Kemudian kakak Max Mause dari Jakarta kemudian datang ke Jogja, bertemu dengan saya, dan posisi saya saat itu jujur saja saya tidak malu menyampaikan itu, saya punya sepatu itu robek dan kaos kaki juga robek. Jadi pada saat saya
di tempat kos saya sedang belajar persiapan untuk ujian. Kakak Mas Mause setelah tiba Jogja telepon dari hotel ke kos-kosan, kemudian Bapak kos datang sampaikan bahwa Kakak Mas ada telepon, silakan Yosep angkat telepon. Kemudian telepon, singkat cerita Kakak Mas minta saya datang ke hotel. Kemudian ketemu beliau. Jadi pada saat ketemu beliau saya malu-malu untuk buka saya punya sepatu dengan kaos kaki karena sudah robek. Lalu kakak sampaikan, adik, itu sepatu yang busuk itu dan kaos kaki itu buang di tempat sampah. Lalu saya lepas semua, kakak memberikan saya sepatu dengan sepatu yang baru. Kemudian sorenya kami pergi ke mall, Malioboro Mall. Lalu kakak melengkapi segala sesuatu yang saya butuhkan, mulai dari pakaian, kemudian bed cover segala macam itu, termasuk dengan sepatu yang baru, tempat tidur segala macam. Yeah. Lalu kakak tanyakan dengan saya, adik bisa selesaikan S2 berapa lama? Saya bilang kakak 2 tahun saya selesai. Tapi puji Tuhan 1 tahun 8 bulan saya bisa selesai. Setelah selesai, saya kembali ke Uncen. Saya diangkat sebagai dosen muda untuk mengajar kimia. Mata kuliah yang saya ajar waktu itu adalah kinetika kimia, kemudian kimia organik, kemudian kimia analisis, kemudian kimia fisika, dan memang itu ilmu-ilmu yang ya boleh dibilang lumayan menantang. Dan suka dukanya sebagai seorang dosen muda dan bisa berusaha untuk bisa mengajarkan adik-adik kita dengan baik, dan puji Tuhan banyak hal yang bisa kita lakukan untuk adik-adik kita dengan segala kemampuan, ilmu yang Tuhan beri kita dapat, dan berkat Tuhan talenta-talenta itu bisa saya gunakan yang baik pada saat saya mengajar. Ya, oke. Jadi kalau saya boleh lihat ada esensinya di sini ya, berarti untuk sebuah keberhasilan itu berbicara tentang komitmen. Sepakat ya, sepakat komitmen sekali, ya. Apapun kondisi keadaan kita, separah apapun mungkin ya saat itu ya, tidak beda jauh juga saat ini mungkin bagi siapa saja kita yang sedang berjuang, karena dalam dunia pendidikan saat ini memang dalam hal apapun komitmen itu yang harus terus dijaga. Betul, komitmen, ya, konsistensi dan disiplin. Disiplin dan tidak terlepas juga dari berdoa. Ya, benar sekali. Itu hal-hal itu yang menjadi kunci di dalam keberhasilan. Ya, ya. Nah, tadi Pak Yolmen juga sempat sampaikan ada sosok atau figur yang membantu. Iya. Ya, dalam hal ini Pak Max Mause ya. Dan mungkin bagi orang Merauke juga semua tahu beliau salah satu tokoh ya di Kabupaten Merauke. Nah, beliau ibaratnya menjadi malaikat penolong buat sepakat ya. Sepakat sekali. Oke. Apakah peran beliau saat itu untuk di kehidupan Pak Yosep saat ini juga mau menjadi penolong juga bagi kita punya adik-adik, atau juga melakukan hal yang sama karena bisa menginspirasi sosok beliau, Pak Max ini menginspirasi Pak Yosep juga untuk melakukan hal yang sama untuk kita punya adik-adik. Sepakat. Jadi sesuai dengan pengalaman saya, ketika kita membuat satu komitmen, kita harus konsisten, kita harus disiplin, kita harus juga mengikuti aturan yang sudah kita sepakati. Karena waktu itu kakak sampaikan untuk saya, minta tolong selama adik kuliah jangan sampai mengenal lawan jenis. Ini yang saya baru mau tanya nanti. Iya, karena kebanyakan saudara-saudara kita yang kuliah itu sudah bersama-sama dengan gadis-gadis yang mereka cintai. Dan menurut saya segala sesuatu itu ada saatnya dan indah pada waktunya akan terjadi. Dan hal itulah yang saya jalani. Itu sebagai satu syarat, dan kita harus komit untuk melaksanakan itu, menjalani itu. Nah, ketika sudah menjadi seorang dosen muda, pasti banyak yang naksir. Tentu saja. Oh, tentu saja. Jadi jangan kemana-mana ya, kita akan sedikit berbicara tentang asmara.
Yang rasa kelapa juga enak, Bapak. Enak. Mhm. Tadi kan kita sudah bicara tentang hal yang cukup serius ya. Nah sekarang nih terkait asmara nih. Kapan Bapak jatuh cinta? Apalagi pada saat tadi belum jadi dosen muda pasti banyak yang naksir. Udah pintar, cerdas, dosen pula. Pasti banyak yang mungkin juga share-share Bapak. Bukan Bapak yang share-share orang, tapi orang yang share-share Bapak. Dan pertama kali jatuh cinta. Baik. Sebagai dosen muda, tentu saja banyak hal-hal yang bisa dihadapkan dengan situasi seperti itu. Ya. Artinya dia termasuk beberapa mahasiswa juga yang kirim-kirim salam, kadang main ke kos-kosan. Tetapi sebagai seorang profesional, tentu saja kita harus bisa menempatkan diri bahwa kami sebagai pengajar. Saya sebagai seorang pengajar secara profesional harus bisa mengayomi mereka dan juga menuntun mereka. Karena di saat itu saya berpikir bahwa ketika saya mengambil seorang gadis, saya harus mapan dulu. Karena kalau kita tidak mapan, tentu saja kehidupan yang kita hadapi juga sangat membuat kita sebagai seorang kepala rumah tangga harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu. Karena contoh konkretnya itu adalah untuk beli kangkung saja itu harus pakai duit, bukan pakai cinta. Nah prinsip seperti ini good people ya yang harus didengarkan oleh young people nih. Artinya bukan masalah cinta saja ya, tapi segala sesuatu juga harus di manage dengan baik. Sepakat. Nah kapan pertama kali Pak Yosef jatuh cinta? Setelah saya mulai bekerja itu di Freeport, setelah saya jadi dosen, kemudian kurang lebih setahun lebih, saya pindah ke PT Freeport Indonesia dan saya mendapatkan penawaran untuk bekerja di sana. Iya, betul. Jadi kebetulan saat itu mereka mencari posisi yang untuk anak-anak dari Papua yang kompeten di bidang kimia. Dan puji Tuhan saya boleh mendapatkan kesempatan itu, sehingga saya diterima di laboratorium divisi konsentrating MIL 74, dan saya satu-satunya anak Papua yang bisa menempati posisi itu. Dan itu bukan karena saya, itu hanya karena Tuhan. Amin. Dan saya bisa bekerja di sana, terutama banyak hal yang saya belajar tentang bagaimana memanusiakan manusia. Karena apa? Yang saya diberikan tanggung jawab itu harus bisa memanage sekitar 30-40 orang. Dan di sana adalah Indonesia Mini karyawan saya, mulai dari Merauke sampai dengan Aceh. Banyak karakter yang harus saya belajar di sana. Tetapi itulah sebagai seorang manajer, sebagai seorang leader, dituntut untuk bisa memanage, kemudian mengayomi dan mengatur mereka dengan baik. Dan puji Tuhan, segala tugas tanggung jawab itu yang diberikan, karena dengan berkat juga banyak hal yang saya pelajari di sana, terutama tentang leadership. Nah, itu banyak diberikan kesempatan untuk belajar, terutama dengan teori-teori dari Stephen Habit, kemudian Stephen Habit dan juga Ed Habit, dan juga dengan teori dari Stephen Covey. Nah, itu banyak mengajarkan kita tentang leadership. Nah, kemudian setelah saya bekerja di sana sudah kurang lebih 3 bulan, saya mendapatkan cuti pertama. Kemudian cuti pertama saya kembali ke Merauke, ketemu dengan orang tua. Setelah itu saya kembali dari kampung, saya ke Merauke. Dari Merauke kemudian saya ke Jogja. Saya liburan ke sana lagi dari Merauke. Saat itu sudah mapan nih ya? Sudah mapan. Sudah mapan, tapi belum ada pacar. Belum ada pacar. Kemudian saya suatu hari itu saya jalan di Malioboro Mall, saya ketemu dengan teman saya, teman kuliah dulu, teman akrab. Dia sedang mendampingi mahasiswa-mahasiswinya dari Salatiga, jurusan sekretaris, untuk studi tur ke Jogja. Nah, di saat itu teman saya sampaikan, boleh kalau misalnya ada waktu sore ini kita ketemu di Hotel Ambarukmo Plaza. Saya bilang dengan senang hati. Saya tanya untuk apa? Mungkin sedikit bisa memberikan motivasi kepada
mahasiswa-mahasiswi yang lagi studi tour. Ya, studi tour itu untuk bisa mendapatkan gambaran tentang dunia kerja Ya, di tapi PT Freeport seperti apa. Temannya Pak Yosep ini orang apa? Orang Ambon. Oh, orang Ambon. Iya. Iya. Kemudian kami janjian jam 6 sore kami ketemu di Hotel Americo Plaza. Kemudian kami makan sama-sama di sana. Sambil makan kami Dengan diskusi. mahasiswi? Ya, banyak mahasiswi sekretaris Iya. dari yang dipersiapkan sebagai Iya. seorang sekretaris. Jadi sambil kami diskusi tanya jawab, nah ada 4 mahasiswi yang lebih intensif bertanya, dan pada akhirnya mereka bertanya, kakak sudah punya pendamping kah? Itu kan langsung to the point. Langsung to the point-nya, langsung kakak agak Lalu saya sedikit sampaikan gemetar. bahwa sejauh ini masih kosong, tetapi kalau ada yang tertarik, pintu selalu terbuka asalkan diketok dengan baik. Oh, jadi ini bukan Pak Yosep yang tanya, tapi Dorang yang tanya. Betul. Mungkin karena mereka lihat merek Freeport-nya. Oh, ada labelnya. Betul, ada label Freeport-nya. Ya itu trik juga ya. Jadi buat anak-anak muda harus punya label dulu ya. Betul. Itu harus ada branding. Branding dulu, baru bukan Bapak yang tanya, tapi Dorang yang Betul. tanya. Kemudian kami bertukar nomor HP. Setelah itu saya kembali kerja ke Freeport. Nah, jadi pada saat itu kami membangun Relasi. komunikasi, relasi. Tunggu dulu, ada berapa telepon. mahasiswi dulu nih yang bangun komunikasi dengan Pak Yosep? Dari 4, tapi hanya yang lebih serius yang sekarang jadi istri dan mama dari anak-anak saya. Jadi Ya. itu cinta pertama langsung. Iya. Kemudian kami memang membangun jodoh komunikasi. Lalu itu ada yang sedikit unik. Dulu kan belum ada HP. Jadi sampai saat ini itu kami masih simpan kartu telepon. Kartu telepon itu kalau dihitung itu hampir 6 juta. Jadi itu sebagai bagian dari pengorbanan pada saat saya telepon istri saya, pacar saya dulu. Pacar. Sekarang kan mantan pacar. Betul, sekarang mantan pacar. Lalu kami kumpul kartu itu sampai sekarang itu sebagai kenang-kenangan yang tidak bisa dilupakan. Nah, kemudian bulan Februari 2004 mantan pacar saya ini sekarang istri menanyakan dengan saya, karena style saya kalau berpacaran itu saya tidak langsung bilang I love you. Tapi saya selalu menunjukkan dengan sikap dan perbuatan dan perhatian. Itu cara saya. Mungkin salah satu juga menunjukkan rekening. Kemudian istri saya masih ingat betul itu tanggal 10 hari Jumat tanggal 10 bulan Februari tahun 2004. Kemudian istri menanyakan dengan saya begini, Kak, kakak serius kan tidak dengan saya? Lalu saya jawab itu, dan itu memang saya tipikal orang seperti itu. Saya bilang kalau saya tidak serius dengan adik, tidak mungkin saya bisa telepon secara intensif. Jadi setiap hari itu bisa 3 kali saya telepon pacar saya. Karena bagi saya itu harus melalui satu seleksi. Jadi saya tidak sembarang untuk memilih wanita. Nah, kemudian saya sampaikan, baik, kami akan ketemu nanti di Jogja. Saya ke Jogja, kemudian ke Salatiga ketemu pacar saya. Lalu kami sama-sama jalan ke mall Taman Sari di Salatiga. Nah, kemudian waktu itu bagi saya itu sebagai seleksi terakhir, filter terakhir untuk istri. Kemudian istri lihat di mall situ ada pakaian jeans, ada baju-baju. Biasanya kan seorang wanita kalau lihat pacarnya sudah kerja, apalagi sudah mapan, apapun akan diambil. Kesempatan. Nah, tetapi saya memperhatikan istri saya dari jarak jauh. Lalu saya sengaja putar di tempat lain. Saya kembali ke tempat yang dimana istri saya ini mengambil barang. Kemudian pakaian-pakaian itu saya pegang. Saya tanya, Dek, maukah kakak belikan pakaian-pakaian ini? Dijawab oleh istri saya bahwa orang tua saya masih mampu untuk membelikan sesuatu, karena Kak Yos belum jadi suami saya yang sah.
Dan itulah kunci kenapa saya memutuskan bahwa saya serius untuk menikahi istri saya. Nah, kemudian bagi saya dalam hati, Tuhan terima kasih. Berarti ini Tuhan berikan mutiara yang sangat indah dalam hidup saya. Ya. Jadi segala sesuatu itu harus diuji ya? Harus diuji. Cinta sejati harus diuji seperti emas yang dilebur dalam api. Jadi kalau orang kimia itu memang harus selalu diuji. Jadi untuk memastikan kemurnian cinta. Setuju. Emas murni saja harus dilebur dengan temperatur 900 derajat Celcius. Cinta yang sejati harus diuji seperti itu. Bukan karena kecantikannya yang kita terkesima atau terpesona, tetapi dari hatinya. Dan saya sangat yakin bahwa sosok Bapak Yosef Yolmen ini berada satu di antara 1000 sosok pejabat Papua. Amin. Oke. Nah, sebagai seorang sarjana kimia, Bapak, sedikit kita bicara ya sebelum close. Kalau sedikit bicara tentang lingkungan, ini yang menjadi masalah krusial. Kita kan tentang sampah. Nah, bagaimana mengatasi sampah yang ada sebagai seorang sarjana kimia? Sebenarnya itu segala sesuatu itu bisa diatasi kalau kita punya komitmen. Komitmen itu bisa kita dapatkan kalau kita punya ada istilah PDCA, Plan, Do, Correct, Action. Artinya apa? Kita punya perencanaan yang baik. Kita melakukan, kita evaluasi atau korektif, dan kita ambil langkah apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, setelah itu kita buat planning yang bagus. Kemudian kita harus bisa mempunyai komitmen bersama. Bukan komitmen hanya seorang pemimpin daerah, bukan aparat, tetapi semua warga masyarakat yang berada di lingkungan di mana kita berada. Contoh seperti kita di Kota Merauke, kita harus mempunyai komitmen yang sama seperti itu. Nah, kemudian pemerintah daerah memfasilitasi, terutama dari Dinas Lingkungan Hidup, memfasilitasi menyiapkan tempat sampah sesuai dengan jenis sampah yang akan kita tempatkan. Contoh pengalaman saya cara mengelola sampah. Sampah yang warna merah, tempat sampah yang warna merah itu adalah untuk limbah B3. Limbah B3 jenisnya seperti apa? Seperti lampu. Karena itu ada freonnya di sana. Kemudian misalnya besi-besi, itu dimasukkan semua di sana warna merah. Kemudian warna biru itu untuk makanan, sampah makanan. Kemudian sampah warna hijau itu adalah untuk organik, kertas-kertas untuk organik. Jadi masih bisa diolah lagi ya Pak ya? Tujuannya adalah untuk memudahkan cara penanganan dan pengelolaannya. Kemudian kita lihat juga bahwa sampah itu juga banyak jenisnya. Karena ada sampah-sampah tertentu juga yang harus kita bisa gunakan untuk bisa daur ulang. Contoh, misalnya sampah makanan, ketika itu bisa kita olah dengan baik, daur ulang, kita bisa jadikan sebagai pupuk. Sampah plastik itu bisa kita gunakan juga untuk bisa menghasilkan bahan bakar. Contoh seperti bensin, minyak tanah. Dan itu kita melakukan penyulingan itu sangat skala laboratorium itu sangat sederhana yang bisa kita lakukan penyulingan itu. Artinya apa? Bahwa sampah itu bisa digunakan untuk bahan bakar. Selain sampah, ada minyak goreng itu juga bisa kita jadikan untuk biodiesel. Dan pekerjaan-pekerjaan itu saya handle sendiri dan saya bisa melakukan. Karena apa? Minyak goreng itu kita akan beli dari masyarakat, dari ibu-ibu. Daripada dibuang itu? Iya. Daripada itu dibuang, dikumpulkan, kemudian kita buat pabrik mini plant, pabrik kecil, kita akan olah di sana. Setelah kita olah, kemudian itu akan menghasilkan minyak yang bisa digunakan untuk
kendaraan, baik itu motor, mobil maupun untuk diesel. Dan itu sangat simpel. Artinya apa? Tidak semua sampah kita buang ke lingkungan. Karena kalau kita buang di lingkungan, itu akan merusak lingkungan. Akan memberikan dampak yang terjadinya kurang suburnya tanah itu. Artinya karena misalnya dengan plastik. Karena ada plastik-plastik tertentu yang itu masa untuk dia bisa recycle-nya itu sangat lama. Nah, kenapa tadi saya bilang itu harus dipisahkan? Karena sampah plastik itu selain itu bisa diolah untuk jadi bahan bakar, juga bisa juga untuk menghasilkan kompor rumah tangga yang dinamakan itu dengan biomasa. Ya. Ya, good people. Ini baru sebagian kecil saja dari pengalaman seorang Joseph Yolmen. Masih banyak lagi yang kita bisa belajar dari beliau. Nah, dengan background sebagai dosen MIPA kimia di Uncen, kemudian juga di PT Freeport, di PB Brau, di perusahaan minyak dan gas, dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman bidang pekerjaan beliau yang menarik untuk diketahui oleh kita masyarakat, karena saya melihat di sini sosok Bapak ini bisa menginspirasi anak-anak muda untuk bisa mencapai pendidikan tertinggi dengan tentunya didukung oleh sikap-sikap yang bijaksana terkait tadi ya, bicara tentang komitmen dan sebagainya. Dalam hal masalah sampah saja sebenarnya juga sudah cukup banyak tempat-tempat yang disediakan untuk membuang sampah, hanya karena kita kurang komitmen, kurang disiplin untuk memanfaatkan sampah, maka yang terjadi kita membuang sampah sembarangan dan itu merusak lingkungan. Nah, sebagai seorang dengan latar belakang kimia ini pasti gemes juga ya. Tetapi akan ada segmen-segmen berikutnya lagi yang kita akan khusus ya bicara tentang mungkin ke depan hal-hal apa yang bisa di-share untuk anak muda ya Bapak ya, yang bisa mengedukasi kita semua. Karena pada kesempatan ini sudah cukup banyak nih dari masalah pendidikan, keluarga, bahkan mimpi-mimpi beliau atau ekspektasi yang ingin dicapai lebih jauh lagi, terutama pasti kerinduan seorang Joseph Yolmen membangun kota Merauke yang lebih baik lagi. Bukan amin, gitu? amin. Iya, karena saya juga sangat tertarik sekali. Mungkin nanti kita buat program-program untuk anak muda ya Bapak ya, di mana Bapak bisa banyak sharing tentang ilmu pengetahuan dan juga bagaimana sikap hidup kita untuk menjadi orang yang sukses. Nah, banyak pelajaran yang kita bisa ambil ya Bapak ya. Oke. Mengakhiri bincang-bincang minum kopi kita pagi hari ini langsung dari Foodland Cafe. Mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan untuk young people nih Pak Joseph Yolmen. Baik, saya sebagai seorang anak Marin, saya bersyukur dan pesan saya bagi saudara-saudari kita, komitmen, disiplin, konsistensi, dan trust, kepercayaan itu segalanya. Kalau kita kehilangan kepercayaan, lebih bagus kita kehilangan uang daripada kehilangan kepercayaan. Benar. Karena kepercayaan adalah menjadi cermin di dalam kehidupan kita. Mulai dari tutur kata kita, perbuatan kita, pelayanan kita, itulah menjadi kunci di mana saya gunakan di dalam kehidupan saya. Saya di Jogja hidup berdampingan dengan saudara-saudari kita dari Jawa. Tetapi puji Tuhan, saya bisa diterima di dalam lingkungan saya. Lingkungan tempat tinggal saya yang mayoritas adalah saudara-saudara kita dari Jawa. Dan itu sangat luar biasa. Tetapi kembali lagi, kita disiplin, kita komitmen, kita konsisten, dan trust, kepercayaan. Karena itu semua bersumber dari iman. Karena kita punya iman, kita yakin dan percaya, Tuhan akan selalu memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam kehidupan kita. Oke, jadi benang merahnya yang saya bisa ambil dari sosok Bapak Joseph Yolmen dalam karir dan juga keluarga,
nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Nah, good people, bagaimana kita menjaga hidup kita agar bisa tetap dipercaya oleh siapa saja? Mari kita pegang komitmen. Saya Winona undur diri. Terima kasih. Terima kasih.